Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Di beberapa video sebelumnya kita sudah menggunakan beberapa software untuk receiver Counsat IMAX 899 AVS Plus. Dan kali ini kita akan menggunakan software versi lainnya, yaitu Star Trek SR3030. Terkait dengan fitur yang dimilikinya tuh masih banyak dicari dan digunakan oleh banyak penggemarnya. Tampilan user interface sih sebenarnya simpel saja, hampir sama dengan kebanyakan dengan software-software lainnya yang pernah kita lakukan review, dan ini merupakan tampilan dari user interface-nya. Sekarang kita akan lihat dulu versi yang kita gunakan di video ini. Kita masuk ke menu, kemudian kita pilih setting, kemudian selanjutnya kita pilih adalah version. Nah, untuk server versionnya adalah 221, sementara untuk build date-nya yaitu tertanggal 2 Agustus 2019, dan tidak ada versi yang terbaru setelah ini. Kita akan coba lihat untuk membuktikannya. Kita akan pilih upgrade. Nah, kemudian kita pilih net upgrade. Jikalau ada ini versi yang terbarunya, maka di sini akan muncul ya. Namun di sini yang muncul itu adalah versi 2 Agustus 2019. Itu sama dengan versi yang kita gunakan dengan saat sekarang ini. Nah, pertama kita akan coba lihat dulu ya untuk tampilan menunya secara keseluruhan. Kita mulai dari installation. Ini merupakan tampilan menu pada installation, tidak perlu lagi kita jelaskan lebih detail lagi karena hampir sama saja seperti dengan software-software yang sebelumnya pernah kita lakukan review, dimana apabila kita ingin menghapus untuk setiap transponder, jikalau ingin menghapus secara keseluruhan maka tuh kita harus select atau kita harus pilih ke semuanya secara manual, baru setelah itu kita tekan tombol kuning pada remote control. Jadi tidak bisa serentak sekaligus seperti itu, tidak bisa. Ada juga motor setting dan limit setup, dan saya rasa ini penggunanya atau yang sudah terbiasa menggunakan receiver ini sudah paham ya terkait dengan fitur-fitur tersebut. Kemudian adalah channel. Nah, channel ini adalah untuk manajemen channel sih sebenarnya, dimana di sini juga terdapat list favorit. Untuk list favorit ini terdapat sebanyak 8 pilihan ya, dimana untuk namanya itu bisa kita rubah sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti di sini nih, favorit 1 sudah saya rubah menjadi CH nasional. Kemudian favorit 2 sudah saya rubah menjadi D2H ya, atau D2H. Dan selanjutnya adalah preference. Pada preference ini pilihannya adalah seperti ini. Untuk bahasa yang bisa digunakan untuk OSD-nya tidak ada bahasa Indonesia, hanya ada bahasa Inggris saja dan beberapa bahasa lainnya. Jika kita perhatikan di sini ya tidak ada bahasa Indonesia ya. Nah, itu adalah sebagai buktinya. Oke, kita pilih adalah bahasa Inggris saja. Kemudian selanjutnya di sini beberapa pilihan untuk audio dan seterusnya. Ada juga di sini pilihan untuk TV banner showtime, di mana di sini kita akan pilih sebanyak atau selama 6 detik saja agar lebih lama saja sih. Lalu di sini juga ada pengaturan untuk PVR config sama seperti di video-video sebelumnya untuk software Counsat ini, di mana untuk formatnya itu bisa menggunakan TS dan PS, namun di sini saya menggunakan TS saja. Untuk file size juga bisa kita limit ya, bisa kita limit maksimal di 4 GB. Dan minimal itu adalah di 1 GB. Saya pilih di 4 GB saja sih. Kemudian ada juga pengaturan untuk time shift ya. Apabila kita tekan tombol time shift, maka nanti videonya akan pause atau berhenti untuk sementara, dan untuk file tersebut langsung direkam ke flash disk atau media lain yang sudah kita pasangkan ke receiver ini. Kemudian selanjutnya kita pilih adalah setting. Nah, setting ini merupakan pengaturan-pengaturan yang paling banyak kita butuhkan pada receiver ini. Ada timer juga. Ya, ini adalah untuk booking ya, untuk list booking acara-acara yang pernah kita atau yang akan kita tonton. Ada juga chat log. Nah, untuk chat log ini password secara defaultnya adalah 00 sebanyak 4 kali ya nolnya. Ini saya off-kan saja supaya tidak mengganggu. Ada date time juga. Nah, date time ini untuk time zone Indonesia itu adalah +7. Jangan lupa ya, jangan di set ke auto, nanti waktunya tuh ngaco. Kemudian ada juga untuk Ethernet config. Ethernet config ini merupakan pengaturan untuk koneksi ke internet. Ada 3 pilihan menggunakan LAN internet, menggunakan USB WiFi dongle. Untuk USB WiFi dongle ini bisa menggunakan chipset MT maupun RT. Dan juga ini juga bisa menggunakan 3G modem. Jadi silakan dipilih saja. Dan di sini saya menggunakan LAN internet saja. Jadi bebas ya menggunakan apa saja. Dan tentunya menggunakan software ini juga tetap mendukung untuk web server, di mana nanti pengguna dapat menonton menggunakan smartphone, PC, laptop, ataupun perangkat lain yang mendukung. Dan pastikan untuk switch-nya berada di dalam posisi on, dan juga untuk setiap perangkat yang terkoneksi itu harus berada di dalam satu jaringan yang sama. Untuk web server ini berjalan dengan lancar, tidak ada masalah sama sekali. Jadi ini sangat berguna sekali misalnya ingin menonton saluran yang kodek 422, karena kalau langsung menonton dengan menggunakan receiver ini tanpa menggunakan laptop itu tidak akan mungkin. Jadi di situ ya biasanya digunakan untuk web server ini. Ada factory reset. Untuk factory reset ini sebaiknya dipilih apabila setelah melakukan update firmware
sebaiknya dilakukan factory reset. Kemudian di sini juga ada upgrade. Upgrade tadi kita sudah ngelihat tuh ya fungsi dari net upgrade, dan ada juga di sini adalah USB upgrade. Jadi di sini fungsinya adalah untuk menyimpan database dan ataupun sebaliknya adalah untuk melakukan proses upgrade secara manual. Kemudian selanjutnya di sini ada pilihan multimedia. Pada pilihan multimedia ini terdapat beberapa sub menu seperti network. Nah, pada network ini terdapat beberapa pilihan ya. Namun sayang saja sih beberapa pilihan yang tersedia ini sudah banyak yang tidak bisa digunakan kecuali web TV. Untuk web TV ini pun kita harus memasukkan linknya secara manual. Jadi kalau seandainya kita memiliki URL-nya atau linknya, silakan untuk diinputkan atau dimasukkan. Kemudian juga selanjutnya di sini juga ada pilihan untuk Quran. Quran ini masih tetap bisa digunakan. Ini berisikan ayat-ayat suci Al-Quran. Bermanfaat tentunya bagi umat-umat muslim ya yang membutuhkan, dan bisa juga untuk mendengarkannya kapan saja diinginkan. Pastikan sudah terkoneksi ke jaringan internet. Kalau tidak terkoneksi maka itu tidak akan bisa. Ada ekstrim juga, namun sayangnya ekstrim ini kalau kita tidak milih akunnya jadi tidak bisa kita cobakan. Ada YouTube tidak bisa dipakai lagi, tidak bisa digunakan lagi karena di sini muncul pesannya itu adalah XML parser error. Dan ini dikarenakan mungkin saja ini untuk update-nya sudah tidak up to date lagi, yaitu di tanggal 2 Agustus 2019. Jadi sudah sangat lama ya. Kemudian ada juga fitur DLNA. Terkait dengan fitur DLNA, DMP dan MR ini, video tersendiri sih sudah kita buatkan, jadi teman-teman nanti bisa untuk melihat saja ke video tersebut untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap terkait dengan fitur DLNA ini. Lalu di sini juga ada exchange rate, dan ini juga tidak bisa untuk digunakan lagi. Jadi banyak ya aplikasi-aplikasi streaming dan non-streaming yang tidak bisa dipakai. Kemudian ada movie, dan untuk movie ini dimana kita tuh bisa nanti untuk memutar video-video, dan formatnya itu bisa mendukung HFC dan seterusnya. Dan juga untuk video ini atau film ini yang memiliki subtitle SRT itu didukung. Jadi ya sangat baik sekali ya, jadi mendukung juga untuk subtitle SRT tersebut. Dan beberapa menu-menu lainnya seperti yang kita lihat seperti ini. Kemudian kita lanjut ke pilihan yang lain, yaitu auto standby. Nah, auto standby ini ada pilihan waktunya mulai dari 1 jam sampai dengan 3 jam, di mana nanti akan mengkondisikan receiver dalam kondisi standby apabila tidak digunakan, artinya tidak melakukan pemindahan channel dan seterusnya, maka secara otomatis nantinya receiver akan berada di kondisi standby. Jadi berguna sekali sih ya, agar hemat listrik saja. Jadi misalnya kita ketiduran pada saat menonton bisa diatasi dengan menggunakan fitur auto standby ini. Ada juga remote control, namun untuk aplikasinya harus download terlebih dahulu pada smartphone-nya, sehingga nantinya receiver bisa dikendalikan dengan menggunakan smartphone saja, tidak perlu menggunakan remote fisiknya. Selanjutnya adalah TS delay. TS delay ini sangat berguna sekali misalnya bagi teman-teman yang memiliki koneksi internet yang tidak stabil. Jadi nanti silakan dipilih saja durasi waktunya. Di antaranya itu pilihannya dari 500 milisecond sampai dengan maksimalnya adalah 5 second ya. Ini tidak ada pakem untuk pengaturannya, silahkan diatur saja sampai kita mendapatkan hasil yang maksimal sehingga tuh gambarnya menjadi lebih smooth, tidak terjadi freeze lagi. Nah, untuk ini karena kita tidak ada masalah, maka di sini kita set ke auto saja. Kemudian selanjutnya ada juga pilihan-pilihan lainnya, yaitu CA menu. CA menu ini tidak bisa kita gunakan karena memang receiver ini tidak memiliki slot CA card. Ada FTP setting juga, silakan ini di set ya. Kemudian terkait dengan IP address-nya dan seterusnya, sehingga nanti antara receiver kemudian dengan laptop ataupun media lainnya itu bisa saling bertukar data. Kemudian ada juga server setting, di mana protokol yang didukung itu seperti protokol kebanyakan ya, seperti CCCam, kemudian beberapa protokol lainnya. Namun setelah kita perhatikan ternyata tidak ada protokol MGCam, sama seperti software yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita lihat adalah Vanilla Activation. Vanilla Activation ini berkaitan dengan Pop TV dan sekarang tidak bisa untuk digunakan lagi walaupun itu adalah aktif selama 1 tahun. Kemudian ada Patch Menu. Untuk Patch Menu ini mendukung beberapa key seperti BIS-key, namun tidak mendukung untuk auto BIS-key, artinya harus diinput secara manual. Dan beberapa pilihan yang lainnya, termasuk di sini adalah Powerful. Untuk Powerful juga sama seperti BIS-key tadi, di mana pengguna tuh harus menginputkannya secara manual. Namun beruntungnya ada pada salah satu satelit yaitu MESAT 3 C-band, di mana tuh pada salah satu transporternya itu masih bisa kita dapatkan secara auto. Sebenarnya sih bukan secara auto, kebetulan key-nya saja sudah ditanamkan ke software ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke sub AV. Nah, pada AV ini adalah pengaturan untuk audio video.
Dimana di sini mendukung untuk audionya itu adalah Dolby Audio. Jikalau kita ingin mengeluarkan suara Dolby Audionya, maka untuk SPDIF ini kita set ke bitstream seperti itu ya. Namun dikarenakan kita tidak membutuhkan, maka kita set ke mute saja. Lalu selanjutnya ini juga ada channel transitionnya ya. Ada dua pilihan yaitu freeze dan black screen. Nah, untuk perbedaannya adalah seperti yang terlihat pada video ini di antara freezing dan juga untuk black screen. Dan di sini kita pilih yang freezing saja ya. Untuk video resolution mendukung dari 720p sampai dengan 1080p 60 Hz ya, ini maksimalnya, dan kita pilih adalah yang maksimal ini. HDMI audio apabila kita ingin mengeluarkan suara Dolby menggunakan port HDMI, maka ini harus kita set ke HDMI RAW. Jadi pastikan seperti itu, jikalau tidak maka untuk suara Dolby audionya tidak akan keluar. Walaupun demikian pastikan bahwasanya perangkat yang kita gunakan baik itu televisi dan ataupun perangkat audio lainnya juga mendukung untuk tatanan Dolby Audio tersebut. Nah, ini terkait dengan menu AV. Dan juga memiliki beberapa games legendaris ya, namun ini juga sangat menarik sekali seperti Boxman, Tetris, Hit Rate, Gobeng, Sudoku. Nah, itu merupakan pilihan-pilihan pada menunya. Nah, kemudian terkait dengan dukungan yang dimiliki pada software ini, dimana untuk software ini tidak mendukung untuk multistream seperti yang terdapat pada satelit ABS-2 C-band, dan juga tidak mendukung T2MB seperti yang terdapat pada satelit Yamal 601. Dan beruntungnya sih ini mendukung untuk AVS Plus seperti yang terdapat pada satelit Cinasat 6D dan beberapa satelit lain yang memiliki format yang sama. Tidak itu saja, ini juga dicari dikarenakan kelancaran dari software ini pada satelit yang biasanya membutuhkan pengaturan CW-check seperti yang terdapat pada satelit ST2 Ku-band, GSAT 1030 Ku-band, dan beberapa satelit lainnya yang memiliki atau membutuhkan pengaturan CW-check seperti lazimnya. Baik, demikianlah video ini, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.